Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penerimaan peserta didik baru tingkat TK hingga SMA dilakukan secara daring, sejumlah masalah pun muncul. Tawuran antar geng di kota Semarang kian meresahkan. 1 orang tewas tertusuk senjata tajam. Dinilai tak penuhi janji pembayaran kompensasi, keributan terjadi di rumah investor tambang emas dan warga Papua di Salatiga. Seorang pemuda tewas dengan luka bacok di perut usai terlibat tawuran antar geng di kota Semarang. Pelakunya adalah salah satu anggota geng lawan yang juga admin media sosial yang kerap kali dipakai menantang geng lainnya. Tawuran antar geng terjadi di Jalan Anjas Moro, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada Minggu dini hari. Salah satu anggota geng yang mengenakan jaket putih jadi sasaran anggota geng lain. Akibat sabetan senjata tajam, korban terluka dan terjatuh hingga meninggal dunia karena kehabisan darah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 8 pelaku tawuran. Satu persatu diringkus di sekitar tempat tinggalnya. Polisi juga menyimpan sejumlah senjata tajam yang disimpan anggota geng di sebuah rumah kosong. Terungkap pelaku pembacokan korban adalah Rifan Rahmadi. Ia adalah admin dari media sosial Panut yang diduga dipakai para anggota geng untuk janjian tawuran. Adanya tawuran ya antar kelompok anak-anak muda yang dimana di sini memang mereka sudah janjian dengan kelompok lain untuk melakukan war ya tawuran. Yang dimana di sini alhamdulillah untuk tersangka dengan inisial RR umur 18 tahun ini berhasil diamankan oleh unit Resmob, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB. Ini diamankan pada saat yang bersangkutan sedang nongkrong di sekitar rumah dari tersangka ini. Tersangka Rifan mengaku tawuran pada Minggu dini hari itu diawali dari ajakan kelompok lawan lewat media sosial. Mengetahui salah satu lawan terluka bahkan meninggal dunia, tersangka langsung menghapus media sosial yang kerap dipakai untuk saling tantang dengan geng lain. Sana nge-live mau ribut sama akun lain, terus saya lihat live-nya dan saya manasin malah yang ditantang saya. Terus kamu ngajak teman-temanmu? Tidak, sana DM dulu, sana DM, terus saya balesin, sana nantang. Sayanya sini patut mau berangkat semua. Kenapa kamu hapus waktu itu? Itu saya untuk hilangin jejak. Jadi setiap kamu habis live sama orang janjian kamu langsung hapus? Enggak. Kenapa hari ini kamu hapus? Soalnya korban kena. Saya tahu sendiri korban kalau kena. Kini ke-8 tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal 170 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Belum juga ditinggali, seorang perempuan muda ditemukan tewas di rumah yang baru dikontraknya di Purwodadi. Sebelum ditemukan tewas, warga sekitar sempat mendengar teriakan dari dalam rumah kontrakan. Perempuan 23 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakan di Desa Banteng Mati, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Tisa ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta wajah yang tertutup kain. Ia ditemukan oleh warga yang curiga setelah mendengar teriakan dari dalam rumah kontrakan. Warga sempat melihat 2 pria keluar dari rumah dan langsung mengendarai motor. Tak lama, warga mencoba mengetuk rumah korban tetapi tak ada jawaban. Mereka akhirnya mendobrak dan mendapati korban sudah tewas di dalam kamarnya. Untuk ditemukan dalam kondisi disekap kakinya, tangannya, kemudian mulutnya juga disekap dengan lakban. Ada luka di mana, Dan?
Untuk luka-lukanya itu hanya di pergelangan tangan karena terlalu kencangnya talinya tersebut. Berarti akibat dibekap nggak bisa napas itu, Dan? Ya, akibat dibekap, karena dibekap sehingga yang bersangkutan tidak bisa bernapas dan meninggal. Dugaan pelaku, Dan? Dugaan pelaku ini masih dalam proses lidik. Kalau di sini? Diketahui korban baru saja mulai masuk ke rumah kontrakan pada hari yang sama. Belum ada semalam tinggal, korban sudah tewas. Jenazah korban dievakuasi untuk diotopsi. Rumah kontrakan kemudian dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Sejumlah saksi juga diperiksa. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Cinta membuat seseorang jadi hilang akal. Mungkin itulah yang dialami seorang pelajar SMA di kota Semarang. Demi mendapat restu orang tua kekasihnya, ia malah mengancam dengan menyebar video persetubuhan keduanya. Seorang pelajar 17 tahun ditangkap tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang. Ia berurusan dengan hukum lantaran mengancam akan mengirim video persetubuhan kepada orang tua kekasihnya dan ke grup WA. Di hadapan petugas, pelaku yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA ini mengaku nekat agar mendapat restu dari kedua orang tua korban. Namun aksi nekatnya malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Diancam videonya akan disebar, sehingga sampai saat ini korban tidak berani untuk mengungkapkan kepada orang tuanya, sampai akhirnya ketahuan dari video yang di-share pelaku kepada orang tua korban. Untuk keterangannya hanya diancam akan disebar, sehingga korban merasa takut akan hal tersebut. Niatnya mungkin minta restu ya, tapi korban merasa terancam seperti itu. Korban yang diancam pelaku kini mengalami trauma. Diketahui hubungan keduanya baru berlangsung 4 bulan terakhir. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Anak Nomor 23 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Rumah seorang warga di Salatiga didatangi sejumlah warga asal Papua. Investor tambang emas di Papua itu diprotes lantaran dinilai tak memenuhi kesepakatan perjanjian yang dibuat soal penambangan emas di hutan atas daerah Kabupaten Sarmi, Papua. Keributan ini terjadi pada 18 Juni 2024 di rumah Nikolas Nyoto Prasetyo, warga Sidorejo, Salatiga. Saat itu sejumlah warga Papua mendatangi rumah Nikolas. Mereka mengatasnamakan diri sebagai pemilik lahan yang tanahnya diduga dirusak oleh Nikolas selaku investor tambang emas di Papua. Diskusi yang tidak berjalan lancar membuat pihak Nikolas melaporkan peristiwa itu ke Polres Salatiga. Diterima secara baik pada prinsipnya, tapi kemudian karena metode komunikasinya dan caranya hal-hal yang kemudian dianggap justru tidak kondusif, maka tidak pernah terjadi titik temu bicara. Nah kemudian kita meminta bantuan kepada rekan-rekan kepolisian dari Polres Salatiga untuk ikut mengamankan sampai demikian. Nah di rumah itu kemudian ada beberapa bukti bahwa mereka juga mungkin gaduh, ingin resah, begitu. Bahkan ada insiden-insiden yang kemudian dapat dipandang telah memenuhi tindak pidana karena ada perusakan. Kemudian juga sempat terjadi penganiayaan khususnya klien kami yang namanya Pak Supriyono. Berselang 3 hari dari peristiwa, puluhan warga Papua mendatangi Polres Salatiga. Mereka meminta polisi menyelesaikan sengketa tanah adat di Papua antara pihaknya dan Nikolas selaku PT Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Diketahui pada akhir Desember 2023, PT BLN datang ke Kabupaten Sarmi, Papua untuk membuka usaha tambang emas. Namun kerjasama yang disepakati pada Februari 2024 tidak berjalan mulus karena pihak PT BLN dinilai tidak memenuhi pembayaran kompensasi yang dijanjikan. Tuntutan waktu kita hasil pertemuan itu kalau memang perusahaan mau lanjutkan kerjaan, tunjukkan legalitas perusahaan ini apa, pekerjaan ini legal atau legal. Nah terus itu mereka perusahaan ini belum tunjukkan legalitas perusahaan. Nah terus di situ kan
permintaan pemilik lahan kalau memang tidak mau bayar kompensasi ganti rugi lahan, tanam kembali pohon-pohon kami, hutan kami dikembalikan seperti semula. Nah, di sini kami ada masih tahap negosiasi, tapi bos pemilik perusahaan ini masih dengan versi keras dengan keputusannya dia juga. Pertanggal 20 Februari, tanggal 20 Februari buatlah perjanjian kerjasama bagi hasil. Perjanjian kerjasama bagi hasil, bukan babat hutan. Nah lantas datanglah mereka, tanggal 20 itu menjanjikan nanti perjanjiannya kita akan bayarkan uang 2-3 hari kemudian. Faktanya 2-3 hari kemudian tidak ada uang masuk, sampai sekarang pun si Ondo atau ketua adat ini, kepala suku ini tidak pernah menerima pembayaran untuk pengerjaan usaha tambang itu. Polres Salatiga terus membuka ruang mediasi antara kedua pihak yang bersengketa tetapi belum membuahkan hasil. Langkah-langkah mediasi yang sudah dilaksanakan oleh Polres Salatiga ini sudah kita lakukan 2 kali mediasi di Polres Salatiga dan ternyata sampai saat ini belum diperoleh adanya kesepakatan. Jadi dalam tanda kutip mediasi ini masih belum berhasil. Kita berharap tentunya masalah ini tidak meluas. Jadi langkah yang kami lakukan dari Polres ini semata-mata kita ingin menjaga keamanan dan keadilan bersama antara kedua belah pihak. Dan diharapkan semuanya merasa aman, adil, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. Dari laporan perwakilan warga Papua, terjadi kerusakan hutan seluas 1,8 hektar karena rencana pembukaan lahan usaha tambang emas. Meski perencanaan sudah berjalan 30%, tidak ada dana kompensasi yang dijanjikan investor tambang kepada pemangku adat dan pemilik lahan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.